A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dan Bagus TV rahimakumullah dimanapun berada, syukur alhamdulillah kita masih diberikan taufik dan hidayah, berbagai macam kenikmatan lahir dan batin, materi dan materi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di penghujung bulan Sya'ban 1445 Hijriah kita masih bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi semua larangannya, mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan Bagus TV rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan surah ke-25 ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Artinya, dan Rasul menyeru dan Rasul mengadu, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, mereka menjadikan hadzal qur'an, Al-Qur'an ini mahjura, tidak mempedulikannya, tidak mau mengindahkan. Siapakah yang dimaksud kaum itu? Jangan sampai kita, keluarga kita, anak cucu kita, kaum muslimin yang diadukan oleh Rasul kepada Allah karena tidak peduli dengan Al-Qur'an, tidak mau belajar, tidak mau membacanya, tidak mau merenungkannya, tidak mau mengamalkannya. Nauzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebuah kisah kecil, sebuah keluarga. Seperti biasa, keluarga itu mengundang sang guru, sang alim dari masjid di lingkungan mereka tinggal. Bulan Ramadan yang berkah, keluarga itu seperti biasa mengundang ustadz untuk makan malam. Maka ba'da sholat tarawih, sang alim tadi mendatangi rumah tersebut dan dipersilahkan oleh tuan rumah untuk menyantap makan malam. Selesai makan malam, sang alim, sang guru tadi meninggalkan keluarga tersebut dan mengucapkan terima kasih. Setelah berlalu sang alim, sang istri terperanjat dan kaget, mencari ke sana kemari. Kenapa? Karena uang di meja makan mereka tidak ada. Dia bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, apakah engkau melihat uang? Tadi uang ada di meja makan. Kata suaminya tidak ada. Kok tidak ada ya? Dicarinya ke tempat yang lain. Di dapur tidak ditemukan, di ruang tamu tidak ditemukan. Lalu akhirnya mereka berburuk sangka. Jangan-jangan uang itu diambil sama sang guru. Jangan-jangan uang itu diambil sang alim. Kata sang suami, kalau benar ini terjadi, ini sebuah fitnah besar, sebuah aib besar, dan jangan sampai kejadian ini diketahui orang banyak. Jangan sampai peristiwa ini bocor ke halayak ramai. Kaum muslimin rahimakumullah. Setelah peristiwa tersebut, sang suami mulai berjaga jarak dengan sang guru dan sang alim ketika sholat di masjid. Ada sesuatu yang risih di dalam hatinya. Sampai waktu pun berlalu, Ramadan berikutnya menyapa mereka. Kata sang istri, wahai suamiku, seperti biasa, mari kita undang sang guru kita untuk membuktikan keberkahan dan kebaikan bulan Ramadan. Maka diundanglah sang alim tadi untuk makan malam. Tapi kata sang istri, ada satu syaratnya. Kamu harus berani menginvestigasi dan menanyakan, kenapa engkau berani, wahai guru, wahai alim, mengambil uang? Akhirnya disepakati.
Singkat cerita, selesai makan malam itu, maka sang suami mulai bertanya, "Wahai sang guru, mohon dimaafkan kami. Tetapi ini perlu penjelasan dan mohon terus terang engkau. Tahun yang lalu kami kehilangan uang dan tidak ada satu orang pun di rumah ini kecuali engkau. Kenapa sampai engkau tega mengambil uang tersebut?" Kaum muslimin rahimakumullah, sang alim tertunduk dan meneteskan air mata. Sang suami kemudian bertanya, "Kenapa engkau meneteskan air mata?" Lalu sang guru tadi menjawab, "Aku meneteskan mata. Kenapa? Satu, uang itu aku simpan di dalam Al-Quran. Aku selipkan uang itu di Al-Quran yang ada di meja makan ini." Lalu sang istri terperanjat, diambilnya Al-Quran itu, kemudian dibukanya persis di halaman pertama yang di situ ada surah Al-Fatihah, awal surah Al-Baqarah, uang itu masih ada. Terperanjat kagetnya. Kemudian sang istri bertanya, "Kalau begitu kenapa engkau sampai meneteskan air mata?" Kata sang syekh, "Yang membuat aku menangis bukan soal tuduhan kalian kepadaku, dan bukan soal uang yang diselipkan di dalam Al-Quran, tetapi selama 360 hari lebih, setahun berlalu, engkau tidak membaca Al-Quran. Engkau jauh dari Al-Quran selama 1 tahun." Maka kaum muslimin rahimakumullah, sang istri memohon maaf dan menangis di hadapan sang alim. "Mohon dimaafkan, kami sudah berburuk sangka kepada engkau wahai guru, dan ternyata kami yang salah, kami yang hilang. Selama ini kami jauh dari Al-Quran." Dan Bagus TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan terakhir kita baca Al-Quran? Kemarin, minggu yang lalu, bulan yang lalu, atau setahun yang lalu kita membaca Al-Quran? Mari istafti nafsaka. Tanya diri kita masing-masing, sejauh mana interaksi kita, ta'amul kita dengan Al-Quran itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama." Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, yang hari-harinya dekat dengan Al-Quranul Karim. Dan Bagus TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak jiwa-jiwa yang hampa, jiwa-jiwa yang sempit, keluarga-keluarga yang Masya Allah jauh dari kebaikan, jauh dari keberkahan. Kenapa? Karena mereka jauh dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan. Al-Quran surah Toha ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling an dzikri, dari peringatanku, dari Al-Quran, jauh dari Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran ini teman hidupnya, tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai nur cahaya, tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai obat, tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai pembawa kebaikan dan keberkahan, jauh dari Al-Quran, ma'isyatan danka, pasti hidupnya sempit, sempit rezekinya, sempit keluarganya, sempit di dunia, sempit di alam barzah, sempit di alam akhirat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan mereka kelak pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nauzubillahi min dzalik. Ramadan sudah ada di depan mata, menyapa kita. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Mari di penghujung bulan Sa'ban ini kita buka Al-Quran, kita mulai tadarus Al-Quran. Targetkan Ramadan tahun ini paling tidak kita khatam Al-Quran.
Allahumma arhamna bil Qur'an. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.